Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Magelang akan melakukan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi. Perkenalkan, saya Sri Haryani dari SMA Negeri 4 Kota Magelang. Saya Laili Inayah dari SMK Negeri 2 Magelang. Saya Ibu Nurfianti dari SD Negeri 33 Kota Magelang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Har, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Hari. Bagaimana kabarnya hari ini ya? Alhamdulillah, kabar saya baik sekali. Ya, Bu Har akan melakukan coaching ya untuk kedepannya. Nah, sebelum melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan yang bisa saya ajukan ke Bu Har dulu. Pertanyaan yang pertama yaitu akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian dari coach maupun coachee. Nanti akan saya amati sesuai dengan alur Tirta apa belum. Kemudian mungkin ada beberapa pertanyaan berbobot, ada merespon pertanyaan dari coach yang disesuaikan dengan prinsip coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama Bu Har, yaitu kompetensi apa yang akan dikembangkan dalam coaching kali ini? Kalau secara umum kompetensi yang ingin saya kembangkan tiga-tiganya Bu. Jadi ada tentang kehadiran penuh, komunikasi aktif, serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya. Berarti ketiga-tiganya berarti kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan pertanyaan berbobot. Dari kemudian pertanyaan yang kedua dari saya yaitu bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi Bu Har? Ya, yang secara spesifik ingin diobservasi dan ingin saya kembangkan adalah tentang mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot Bu. Harapan saya dari kegiatan coaching ini nanti jika pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sudah merupakan pertanyaan berbobot, nanti akan keluar solusi-solusi dari masalah-masalah yang disampaikan. Kemudian juga yang kedua yang ingin saya kembangkan tentang komunikasi aktif. Harapannya komunikasi berjalan dua arah dengan baik sehingga nanti apa yang disampaikan oleh coach maupun coachee bisa diterima satu sama lain. Ya. Mungkin itu. Ya. Sesuatu yang sangat berkolaborasi baik antara pertanyaan berbobot dengan komunikasi dua arah ya Bu Har. Jadi antara ada pertanyaan ada jawaban, jadi langsung begitu dua arah bisa didiskusikan secara bersama. Begitu bagus sekali nanti. Kemudian berikutnya indikator yang bagaimana yang akan dikembangkan dalam proses coaching kali ini Bu Har. Jadi indikator yang saya kembangkan dalam proses coaching ini jika nanti coaching itu mampu mengajukan pertanyaan, coaching dan coaching dua-duanya mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga masalah yang dialami coaching itu bisa dipahami bersama. Kemudian coaching juga bisa mengemukakan solusi-solusinya sehingga nanti di akhir proses coaching itu terjalin atau terdapat sebuah solusi yang bisa segera dilaksanakan. Bagus sekali. Jadi nanti ada kolaborasi antara coach dan coaching dengan coachee untuk dalam sebuah coaching ya tentunya yang nanti diharapkan solusinya itu akan menjadi lebih baik begitu. Ya demikian ya Bu Har yang bisa saya sampaikan dalam proses sebelum coaching begitu. Matur suwun Bu. Assalamualaikum Bu Har. Ya, waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Rini. Gimana kabar hari ini? Waalaikumsalam Bu Har. Alhamdulillah baik. Bagaimana? Alhamdulillah kabar saya juga baik. Kenapa ini kok dari tadi katanya mau mencari-cari saya? Ada apa? Ada yang disampaikan? Iya Bu, saya itu kok di hati itu dari kemarin sampai ini terus pengen ngomong, pengen ngobrol sama Bu. Ada apa Bu? Kira-kira masalahnya ada yang bisa saya bantu mendengarkan? Gitu. Ini loh, kemarin itu terjadi di kelas saya terutama ya, tapi juga itu
terjadi di beberapa kelas yang lain kalau saya dengar, anak-anak itu Bu sekarang itu kok sepertinya dengan bapak ibu guru terutama kalau di sekolah itu sopan santun dan adatnya itu kok ini ya sangat kurang berbeda dengan waktu zaman kita dulu deh. Kita itu kayak dulu sama ibu guru sama bapak guru itu menghormati. Anak-anak sekarang itu bila kita memberikan nasihat atau kita tegur itu, mereka itu ada ya, tidak semua tapi ada beberapa anak yang mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Gitu. Berarti masalah yang menjadi keresahannya Bu Rini itu adalah tentang siswa yang saat ini adabnya berbeda jauh dengan siswa waktu kita masih sekolah seperti itu. Bu Rini. Nah, kira-kira siswa yang ideal itu menurut Bu Rini yang seperti apa? Yang ideal itu untuk yang pertama kalau menurut saya memang ada dulu Bu, ada yang baik, karakter yang baik, sopan santun. Kalau untuk masalah akademik ya mungkin kalau akademik itu kan kita bisa memberikan pengajaran, tapi kalau untuk adat itu kok sepertinya saya kok merasa gimana. Kalau menurut saya ya itu yang pertama ada anak itu beradab dan Berarti siswa ideal menurut Bu Rini adalah siswa yang memiliki adab yang baik. Masalah akademik dan lain sebagainya itu menyusul nanti di nomor 2 dan seterusnya. Nah, kira-kira Bu Rini punya solusi nggak untuk bisa mendapatkan siswa-siswa yang ideal? Itu menurut saya supaya anak-anak itu bisa beradab, bisa berkarakter baik, itu mungkin dengan pembiasaan ya Bu, mungkin dengan contoh kita sebagai bapak ibu guru memberikan contoh, kemudian dengan pembiasaan perilaku. Ada beberapa solusi ya. Mungkin ini ada lagi Bu, kira-kira solusinya? Kalau di sekolah kan anak-anak di lingkungan sekolah bersama ibu guru. Nah, kalau menurut saya itu malah justru kalau di rumah kan mereka waktunya lebih banyak ya. Kalau di rumah tidak ada pembiasaan dan tidak ada teladan yang baik untuk anak-anak juga sepertinya tidak seimbang ya. Kalau kita di sekolah sudah menerapkan seperti itu, tapi di rumah tidak ada penerapan yang sama seperti di sekolah. Berarti dua solusi sudah ada di pikiran Bu Rini ya, untuk menyelesaikan masalah itu. Kira-kira siapa Bu Rini yang bisa diajak terlibat untuk menyelesaikan masalah itu? Terutama anak-anak ya, siswa itu sendiri kita beri pengertian, kita lakukan kegiatan pembiasaan, kemudian nanti juga seluruh perangkat sekolah di dalam membuat sebuah program untuk meningkatkan karakter anak. Dan kalau di rumah itu berarti ada orang tua juga Jadi perlu keterlibatan orang tua untuk bisa mendidik karakter anak, karena memang sejatinya anak itu lebih banyak di rumah ya Bu daripada di sekolah kan seperti itu. Di sekolah ibaratnya cuma dari jam 7 sampai jam 2. Nah di rumah anak selebihnya kan anak bersama orang tua. Jadi perlu gitu ya keterlibatan orang tua. Nah Bu Rini, dari percakapan ini kira-kira apa yang diharapkan didapat Bu Rini? Nanti saya punya harapan agar bersama-sama saya dan perangkat sekolah itu bisa membuat suatu kegiatan dalam rangka meningkatkan karakter anak, menumbuhkan adab yang baik untuk anak, dan nanti supaya anak-anak itu mempunyai adab terbaik di lingkungan sekolah dan di lingkungan juga. Baik Bu Rini, karena ini waktunya juga tidak banyak,
Saya berharap nanti Bu Rini mencobakan solusi-solusi yang tadi sudah dikemukakan, mungkin dengan melibatkan teman-teman atau pihak-pihak yang terkait untuk menyelesaikan masalah ini. Harapan saya, semoga kita ketemu lagi seminggu depan, sudah ada cerita baru, anaknya sudah menjadi anak-anak yang lebih berkarakter. Nah, mungkin Bu Rini untuk hari ini mungkin cukup sampai di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami. Assalamualaikum Bu Her. Waalaikumsalam Bu Leli. Ya, Bu Her sudah melakukan proses coaching ya tadi. Iya betul Bu, tadi sudah melakukan coaching. Ya, sebelum kita akhiri, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan pada Bu Her. Iya Bu. Yang pertama yaitu apa saja yang dilakukan Bu Her pada saat coaching untuk menentukan indikator ketercapaian yang diinginkan. Ya, dari kegiatan coaching tadi saya membuat indikator ketercapaian dengan cara berusaha menggali informasi dari coaching dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga nanti akan terjalin komunikasi aktif dan akan saling memahami antara coach dan coaching sehingga ketemu solusi yang diharapkan. Seperti itu. Betul sekali ya Bu Her. Jadi ada proses-proses coaching itu melibatkan dengan coach yang sebaik-baiknya begitu ya. Nah, yang berikutnya, menurut saya proses coaching tadi sudah bagus sekali. Kemudian ada lagi yang saya tanyakan yang perlu dikembangkan lagi dari proses coaching yang sudah dilakukan Bu Her. Ya, yang perlu dikembangkan lagi mungkin saat pelaksanaan ya Bu, saya harus menciptakan suasana yang lebih rileks agar terjalin komunikasi yang enak dan nyaman. Selain itu juga saya harus menggali pertanyaan dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang lebih lagi agar masalah-masalah yang ada pada diri coach itu bisa tersampaikan semua. Mungkin itu Bu. Ya, bagus sekali berarti ya dari apa yang disebutkan oleh Bu Her. Terima kasih sudah melakukan coaching hari ini.